Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dinda Rizky Agustin. Melanjutkan pembelajaran kemarin, sekarang kita materinya itu menentukan rata-rata atau min. Nah, kalian diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu data, memahami konsep rata-rata, dan menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan dari suatu data berdasarkan rata-rata. Nah, apa sih rata-rata itu? Rata-rata adalah salah satu bentuk dari ukuran pemusatan data. Rata-rata didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita ke contoh satu. Tentukan nilai rata-rata dari nomor sepatu anak yang mewakili pekan olahraga. Di sini anak yang mewakili pekan olahraga, nomor sepatunya itu ada nomor 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 28, dan 40. Nah, kita diketahui jumlah data nih, semuanya ditulis dulu. Nah, setelah ditulis, terus dijumlahkan. Dijumlahkan itu didapat 379. Banyak data. Banyak data itu banyaknya anak yang mewakili pekan olahraga. Di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyak datanya itu 10 anak. Maka rumus dari min adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berapa tadi? 379. Dibagi banyak datanya 10. Maka hasilnya itu sama dengan 37,9. Kesimpulannya, jadi rata-rata nomor sepatu anak yang mewakili pekan olahraga adalah 37,9. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Di sini ada diagram batang dari data banyaknya pengunjung pasien Poliklinik Bina Sehat. Nah, di sini hari Senin ada 18 pengunjung, hari Selasa 20 pengunjung, hari Rabu 19, hari Kamis ada 23, hari Jumat ada 21, hari Sabtu ada 17, dan hari Minggu ada 15. Nah, hari dalam satu minggu itu adalah 7. Maka banyak datanya itu 7. Sedangkan jumlah datanya seluruh pengunjung dari hari Senin sampai hari Minggu itu dijumlahkan. Nah, rumus min adalah jumlah data dibagi banyak data. Sama dengan 133 dibagi 7, maka menghasilkan 19. Jadi, rata-rata pasien Poliklinik Bina Sehat dalam satu minggu ialah 19 orang. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Nah, di sini maksud dari frekuensi ini itu banyaknya siswa. Ya, di sini itu banyaknya siswa. Nah, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 ini sebanyak 3 orang, yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 8 orang, yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 10 orang, yang mendapatkan nilai 8 11 orang, yang mendapatkan nilai 9 6 orang, yang mendapatkan nilai 10 itu 2 orang. Pertanyaannya, berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata? Nah, seperti tadi ya, rumusnya ingat. Rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita hitung jumlah data yang terlebih dahulu ya. 5 dikali 3, karena yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 orang. Ditambah 6 dikali 8, ditambah 7 dikali 10, ditambah 8 dikali 11, ditambah 9 dikali 6, dan ditambah 10 dikali 2. Dibagi, nah banyak data itu sama dengan frekuensi. Jadi dari sini sampai sini itu dijumlahkan akan menghasilkan 40.
Nah, setelah ini jumlah datanya dijumlahkan, dioperasikan, diselesaikan, maka didapat 295 dibagi 40. Hasilnya adalah 7,375. Nah, karena pertanyaannya itu berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, nah berarti rata-ratanya itu 7,375. Berarti kita hitung dari anak yang mendapatkan nilai angka 8, dari yang mendapatkan nilai 8. Yang mendapatkan nilai 8 ada berapa? Ada 11. Yang mendapatkan nilai 9 ada 6. 11 tambah 6 berapa? 17. Yang mendapatkan nilai 10 itu ada 2. 17 ditambah 2 berarti 19. Kesimpulannya, jadi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata itu ada 19 orang. Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, cara menjawabnya itu kita misalkan dulu nilai susulannya menjadi N. Nah, kita hitung jumlah data sebelum ditambahkan. Rumusnya, jumlah data sama dengan min dikali banyak data. Minnya itu berapa di sini? 45. Dikali banyak data. Banyak datanya berapa di sini siswanya? 39. Maka 45 dikali 39 itu berapa? 1755. Sekarang kita sudah menemukan nih jumlah datanya. Sekarang berarti kita mencari nilai siswa yang susulan tadi. Nah, rumusnya min sama dengan jumlah data sebelum ditambahkan ditambah jumlah data susulan dibagi banyak data sebelum ditambah banyak data susulan. Minnya setelah ditambahkan rata-ratanya itu 46. Berarti min 46 jumlah data sebelum ini setelah kita cari tadi 1755 ditambah data susulan, jumlah data susulan. Nah, jumlah data susulan ini N, tulis N. Dibagi banyak data sebelum tadi 39. Ditambah banyak data susulan. Tadi ada berapa orang yang mengikuti susulan? Itu ada 1. 46 sama dengan 1755 ditambah N dibagi 39 ditambah 1 itu 40. Nah, yang 40 ini kita pindah ruaskan. Yang tadinya pembagian ketika pindah ruas akan menjadi perkalian, maka menjadi 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah N. 46 dikali 40 itu 1840 sama dengan 1755 ditambah N. Nah, karena kita di sini ingin mencari nilai siswa yang mengikuti ujian susulan atau N, maka N yang di sini itu pindah ke sini gitu. Jadi N sama dengan, nah yang ini pindah ke sini. Jadi 1840 dikurangi 1755 sama dengan 85. Kesimpulannya, jadi nilai siswa yang mengikuti susulan adalah 85. Sekarang kita ke contoh 5.
Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas B adalah 80. Jika nilai kelas A, 8A dan kelas 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawaban kalian dengan jelas. Nah, sebelum kita gabungkan ya, kita cari dulu jumlah data kelas A. Nah, karena yang ditanyakan itu banyak siswa kelas 8A, berarti banyak datanya itu kita simbolkan menjadi A, ya. Min A dikali banyak data A. Min A-nya berapa? 72. Banyak data A-nya berapa? Kita simbolkan menjadi A. 72 dikali A, maka menghasilkan 72A. Kita cari jumlah data B. Sama dengan min B dikali banyak data B, itu berapa? Min B itu berapa min B? 80. Banyak datanya itu berapa? 15. Maka 80 dikali 15 itu 1200. Nah, kita hitung setelah digabungkan. Rumusnya adalah min sama dengan jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Min ketika digabungkan menjadi 75, maka minnya 75, jumlah data A itu 72A, dan jumlah data B itu 1200. Dibagi banyak data A itu A, ditambah banyak data B itu 15. Nah, ini kita pindahkan ruasnya ke ruas sebelahnya. Maka 75 dikali A ditambah B sama dengan 72A ditambah 1200. 75 dikali A, 75A. 75 dikali 15 itu 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. Nah, sekarang kita gabungkan yang tadinya 7A di ruas sebelah sini, kita pindahkan ke ruas sebelah sini. Yang tadinya positif kita ubah menjadi negatif. Ketika pindah ruas itu berubah menjadi negatif. Ininya 1125-nya juga kita pindah ruaskan. Ketika awalnya itu positif, ketika pindah ruas itu menjadi negatif. Jadi 75A dikurangi 72A sama dengan 3A. 1200 dikurangi 1125A itu 75. Karena kita itu ingin mencari A-nya gitu ya. A sama dengan, nah 3 ini kita pindah ruas. Yang awalnya perkalian kita pindah ruas menjadi pembagi. Maka 75 dibagi 3 ini menghasilkan 25. Kesimpulannya, jadi banyaknya data di kelas 8A adalah 25 siswa. Oke, sekarang kita melanjutkan menentukan median dan modus. Nah, kalian diharapkan dapat memahami konsep median suatu data, memahami konsep modus suatu data, menentukan nilai median dan modus dari suatu data. Apa itu median? Median artinya adalah nilai tengah. Nah, median juga itu salah satu bentuk dari ukuran pemusatan data. Median didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, jika datanya ganjil, maka rumus mediannya itu adalah sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Ketika datanya genap, rumus mediannya itu jumlah 2 data tengah dibagi 2 atau data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2.
Kita ke contoh. Di sini ada skor perolehan menyanyi atau perolehan skor menyanyi. Di sini datanya ada berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Nah, untuk mencari median, kita urutkan dulu nih skor terkecil ke skor terbesar. Oke, skor terkecil ke skor terbesar. Nah, karena di sini datanya itu genap, maka kita bisa hitung menggunakan rumus ini atau rumus ini. Kita bisa menggunakan rumus yang ini supaya lebih mudah. Nah, karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data kelima dan data keenam. Data kelimanya itu 125, data keenamnya itu 145. 135 ditambah 145 itu 280. 280 dibagi 2 itu 140. Maka mediannya adalah 140. Nah, sekarang ke modus. Apa itu modus? Modus di sini itu adalah salah satu bentuk ukuran pemusatan data. Modus didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Pada suatu data biasanya bisa terdapat lebih dari satu modus atau bahkan tidak ada modus sama sekali. Di sini ada perolehan skor menyanyi. Nah, sama untuk mencari modus, kita juga harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini lihat nih, 90 ada 1, 105 ada 1, 120 ada 1, 125 ada 1, 135 ada 1, 145 ada 1, 160 ada 2, 175 ada 1, 205 ada 1. Maka modusnya itu nilai yang paling sering banyak muncul itu 160. Karena 160 ini ada 2. Yang lainnya itu ada 1, masing-masing 1. Maka modusnya adalah 160. Karena 160 adalah nilai yang paling banyak sering muncul. Oke, kita ke contoh 1. Menentukan nilai median dan modus dari tabel frekuensi. Nah, ini tabelnya seperti tadi ya. Maksud dari frekuensi di sini adalah banyaknya data. Nah, jika datanya ganjil, menggunakan rumus yang ini. Jika datanya genap, boleh yang ini atau yang ini. Kita hitung dulu frekuensinya ada berapa. 3 tambah 4, 7, tambah 10, 17, tambah 7, 24, tambah 4, 28, tambah 2, itu 30. Maka banyaknya data itu 30. Nah, karena di sini menggunakannya tabel, maka kita putuskan untuk menggunakan rumus yang ini. Nah, rumusnya tulis dulu ya. Median sama dengan data ke N. N di sini, nih, kalau di rumusnya kan N nih. Nah, N di sini itu diganti 30. Kenapa? Karena N adalah banyaknya data. Data ke 30 dibagi 2 ditambah data ke 30 dibagi 2 ditambah 1. Data ke 15 ditambah data ke 16 dibagi 2. Nah, data ke 15 kita hitung nih. Di sini 3 tambah 4, 7 tambah 10, 17. Maka data ke 15 dan 16 itu letaknya di nilai 7. Data ke 15 7,
Dan data ke-16, 7. 7 ditambah 7 itu 14. 14 dibagi 2 itu 7. Mediannya itu 7. Nah, kita tentukan modusnya. Modus itu paling banyak nilai yang muncul atau data yang paling banyak muncul gitu. Nah, yang paling banyak muncul, kita lihat frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi paling tinggi itu kan 10. Ada 10 frekuensinya. Nah, frekuensi 10 ini nilainya berapa di sini? 7. Maka modusnya itu juga 7. Sekarang kita ke contoh kedua dalam menentukan nilai median dan modus dari tabel frekuensi ya. Di sini ada tabel frekuensi diagram batang. Apakah kalian ingat waktu menganalisis data kita juga menghitung atau menganalisis data dari diagram batang. Di sini diagram batang dari data penjualan sepatu olahraga. Nah, yang vertikal ini banyaknya sepatu yang terjual dan yang horizontal ini ukuran sepatu. Nah, sepatu 36 itu terjual 2. Sepatu nomor 37 itu terjual 4. Sepatu nomor 38 terjual 3. Sepatu nomor 39 terjual 6. Sepatu nomor 40 terjual 5. Sepatu nomor 41 terjual 12. Sepatu nomor 42 terjual 15. Sepatu nomor 43 terjual 10. Sepatu nomor 44 terjual 8. Dan sepatu nomor 45 itu terjual 3. Nah, tadi itu kita jumlahkan. Jadi, hasilnya itu 68. Karena 68 ini datanya genap, kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, yang tadinya itu data ke N ini kita ganti menjadi 68. Kenapa 68? Karena N-nya ini adalah jumlah data gitu. Banyaknya data. N-nya itu banyaknya data. Nah, selanjutnya data ke banyaknya data itu 68. Oke. N di sini nanti kita ganti menjadi 68. Kenapa? Karena N ini banyaknya data. Banyaknya datanya kan tadi sudah dihitung nih 68. Maka N-nya diganti menjadi 68. Ditambah data ke 68 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 68 bagi 2 itu 34. 68 dibagi 2, 34 ditambah 1, 35. Nah, data ke 34 dan data ke 35 itu terdapat di ukuran nomor sepatu 42. Jadi di sini nih. Data ke 34 dan 35 tuh ada di sepatu nomor 42. Nah, berarti 42 ditambah 42 itu 84 dibagi 2 menjadi 42. Jadi mediannya itu 42. Sedangkan modusnya itu di sini lihat nih. Diagram batang yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah nomor sepatu 42. Maka modusnya itu 42. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Belajar kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.